Programnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari masyarakat. Harapan saya setelah 89 hari saya bekerja dan melihat anggaran program paparan dari 12 OPD, ada OPD yang sudah melakukannya dengan sangat baik, ada OPD yang tidak tahu mau kemana dan programnya tidak terarah. Untuk itu kita akan berbenah bersama-sama memastikan bahwa semua APBD digunakan untuk program-program yang output oriented, yang bermanfaat, meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Maluku Utara. Dan saya mengucapkan, saya waktu pelantikan Eselon 2 dan pencanangan gerakan anti premanisme di KCIC Karawang, saya minta pada perusahaan, saya bilang, kan ada ibu-ibu protes ketua RT bahwa dia berpuluh-puluh tahun tidak mendapat suplai air bersih. Bayangin, di sebelah sana ada komplek industri yang megah, menghasilkan uang puluhan miliar pajak dalam setiap tahun. Di sampingnya ada rakyat, 200 rumah hidup dari air hujan. Padahal kalau negara hadir, uang pajaknya ini masuk ke sana. Tapi kan di kita nggak begitu. Saya minta 1 bulan bereskan ya, ternyata tidak selesai, tidak dikerjakan. Saya tidak akan membiarkan ini. Pasti saya intervensi. Nah, kalau saya intervensi perlu biaya. Di APBD-nya sudah disiapkan 700. Tapi saya bilang lama, nanti tender. Kenapa? Ini orang masa mandi tiap hari pakai air hujan. Rumahnya nampung air hujan. Kalau rumahnya nampung air hujan, jentik nyamuk hidup. Kalau jentik nyamuk hidup, DBD akan terjadi. Maka waktu saya bertemu, kirim selama 10 hari, sehari 6 tangki, 10 hari berarti 36 juta. Sudah, saya kirim uangnya sekarang. Jalan itu cara saya. Tapi saya berpikir gimana caranya uang bisa digunakan untuk pasang paralon. Berapa biaya paralon? 700. Menurut saya 700 pajak segala macam bisa 500. Ini itu caranya. Nah, kemudian saya janji waktu itu, sudah, nanti hari Rabu duitnya ada. Itu cara saya. Pas hari Rabu duitnya ada, saya kebetulan Sekda kemarin dana yang bonus buat Persib ada enggak? Kalau itu ternyata Persib ragu menerimanya, takut uangnya uang tidak halal, kan gitu. Ya sudah, kalau ada tanya sama ASN-nya, gimana kalau uang itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan air. Dengan uang ini 1 bulan ke depan air mereka ngalir, lebih bermanfaat. Kalau ngomong ibadah, selama air itu mengalir maka pahalanya tidak akan berhenti. Benar nggak? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ya luar biasa sekali bagaimana Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, ya. Kalau kita bilang beliau ini adalah the next Presiden RI, teman-teman. Beliau ini orang yang tidak mau cuman janji manis. Beliau ini tidak mau cuman omon-omon, ya. Ketika beliau jauh sebelum jadi gubernur, Kang Deddy Mulyadi ini selalu terjun ke lapangan, selalu terjun ke masyarakat, melihat setiap kondisi masyarakat itu masalahnya apa sih, ya kan? Ya, makanya beliau selalu turun sudah sejak lama. Dan Kang Deddy Mulyadi, kalau kita melihat ya, beliau juga selalu membantu masyarakat. Ya, hasil dari konten-konten beliau, ya. Beliau hadir ke masyarakat, kemudian dikontenkan, dan itu adalah hal yang positif, ya, karena hasilnya juga dibantu kepada masyarakat, teman-teman. Sebagai pejabat publik, beliau selalu mengajarkan kita bagaimana saling membantu,
bukan hanya duduk manis di kantor ya, menikmati AC dan sebagainya. Beliau turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Kemudian ketegasan-ketegasan beliau ini juga tidak diragukan lagi ya kan. Kalau ada pejabat atau bawahan yang nakal, beliau selalu tegur, bahkan mengambil tindakan yang tegas. Itu adalah eh, bentuk pelayanan beliau terhadap masyarakat. Dan pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini sungguh hebat dan luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ya, bagaimana kesulitan masyarakat dalam akses air bersih, namun masyarakat Kang Deddy mengambil tindakan yang tepat. Bagaimana menurut kalian?